Bayangin ya, ada sebuah aplikasi isinya tren, joget-joget, video kilat, dan di sisi lain ada bisnis kue kering rumahan di pelosok desa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih aplikasi modern ini beneran bantu jualan kue? Seorang peneliti, alih-alih cuma nebak-nebak, memutuskan buat cari jawabannya. Dan bukan pakai opini, tapi pakai data. Jadi cerita ini mulanya bukan dari ruang rapat gedung pencakar langit, bukan. Tapi dari sebuah rumah sederhana di Desa Ajung, Jember, Jawa Timur. Disinilah seorang ibu, seorang pengusaha punya satu pertanyaan besar yang terus kepikiran. Pertanyaannya tuh simpel banget, tapi penting banget. Ini saya capek-capek bikin video, ngedit, posting. Beneran ada hasilnya nggak sih buat jualan saya? Dan pertanyaan inilah yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Yuk kenalan sama tokoh utama kita, Ibu Siti Aisyah, pemilik Nazif Food. Beliau ini jago banget bikin kue kering, keripik pisang, pokoknya cemilan-cemilan enak deh. Nah, beliau coba tuh terjun ke TikTok buat promosi. Tapi ada masalahnya, beliau ngerasa kayak ngeraba-raba di kegelapan. Cuma bisa nebak-nebak, ini beneran jalan atau enggak ya promosinya? Kita harus paham ya, buat bisnis skala rumahan kayak Nazif Food, masuk ke dunia TikTok itu sebuah pertaruhan besar. Ini bukan sekedar iseng-iseng bikin konten, ini soal investasi waktu, tenaga, dan harapan buat kelangsungan usahanya. Dan inilah yang dirasain langsung sama Ibu Aisyah. Kata beliau, feelingnya sih pesanan nambah, tapi saya nggak punya data pastinya. Semuanya masih abu-abu, nggak ada angka yang jelas. Jadi strateginya ya cuma coba-coba. Mungkin Anda yang punya usaha kecil juga pernah ngerasain hal yang sama kan? Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit dari ceritanya Ibu Aisyah, kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pertanyaan ini jadi relevan banget sekarang? Jawabannya, ya karena ledakan popularitas TikTok. Coba lihat angka ini deh, 140 juta. 140 ribu juta. Itu bukan cuma angka loh, itu proyeksi pengguna TikTok di Indonesia. Itu sebuah pasar yang luar biasa besar, yang siap buat dijangkau. Nah, yang bikin ini makin menarik itu bukan cuma angkanya, tapi trennya. Ini bukan angka yang diam di tempat. Kita lihat pertumbuhannya meledak dari 110 juta naik dan diprediksi bakal terus meroket. Ini tuh gelombang digital raksasa yang lagi terjadi. Jadi, apa artinya ini semua? Buat jutaan UMKM kayak Nazif Food-nya Ibu Aisyah, TikTok itu udah bukan lagi sekedar aplikasi buat hiburan. Ini udah jadi semacam etalase toko raksasa di dunia maya. Sebuah peluang, bahkan mungkin jalur penyelamat buat bertahan dan tumbuh. Oke, platformnya besar, peluangnya ada. Terus, gimana cara peneliti memahami kenapa orang mau pakai sebuah teknologi baru? Ternyata mereka memecahnya jadi dua pertanyaan super mendasar. Ada sebuah model, namanya keren nih, Technology Acceptance Model atau disingkat TAM. Ini kerangka yang udah dipakai puluhan tahun, diciptain sama Fred Davis. Tujuannya simpel, buat ngerti kenapa orang mau atau nggak mau pakai teknologi baru. Dan intinya tuh cuma dua hal ini. Dua pertanyaan yang pasti ditanyain sama semua pemilik bisnis. Pertama, ini berguna nggak? Bisa bantu saya jualan lebih banyak kue nggak? Itu namanya persepsi kegunaan. Kedua, ini gampang nggak dipakainya? Bikin pusing nggak? Itu namanya persepsi kemudahan penggunaan. Kalau jawabannya iya buat dua-duanya, kemungkinan besar orang bakal pakai. Sesimpel itu. Oke, jadi kita udah punya masalah nyata dari Ibu Aisyah dan kita punya teorinya, si TAM ini. Nah, sekarang bagian serunya, gimana cara menghubungkan keduanya buat dapat bukti yang konkret. Disinilah peran peneliti Ninis Eka Wulandari dari Universitas PGRI Argopuro Jember jadi penting banget. Beliau nggak mau cuma spekulasi, beliau pengen mengubah kayaknya dan coba-cobanya Ibu Aisyah jadi data beneran yang bisa diukur. Dan catat ya, ini bukan riset semalam jadi, Ibu Ninis ini mengumpulkan data selama 17 bulan. Total ada 72 minggu data. Bayangin, sejak Ibu Aisyah mulai aktif di TikTok, setiap minggu data produksi dan penjualannya dicatat satu persatu. Ini riset yang benar-benar mendalam. Terus apa aja yang diukur? Simpelnya gini, di satu sisi ada penyebabnya, yaitu persepsi Ibu Aisyah, TikTok ini berguna dan gampang nggak? Di sisi lain ada akibatnya, yaitu hasil bisnis yang kelihatan, berapa bungkus kue yang dibikin dan berapa rupiah yang masuk ke kantong setiap minggu. Tujuannya? Ya buat nyari tahu ada nggak sih hubungan matematis antara si penyebab dan si akibat ini. Nah, ini dia resep penelitiannya. Cetak birunya dalam 4 langkah simpel.
Pertama, persiapan dulu, definisikan masalahnya. Kedua, kumpulin data, bagian yang paling lama nih, 72 minggu itu. Ketiga, datanya diolah, dianalisis pakai statistik buat nemuin hubungannya. Dan terakhir yang keempat, tarik kesimpulan. Sistematis banget kan buat jawab pertanyaan yang kelihatannya sederhana tadi? Nah, ini nih yang bikin riset ini jadi istimewa. Biasanya penelitian lain tuh datanya cuma sesaat atau fokusnya ke bisnis di kota besar. Riset ini beda. Dia ngambil data jangka panjang dari bisnis kecil dan lokasinya di desa lagi. Ini mengisi kekosongan yang jarang banget disentuh peneliti lain. Keren banget. Oke, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah 72 minggu data dikumpulin dengan teliti, apa jawabannya? Bisa nggak sih TikTok jualan lebih banyak kue? Hasil dari satu cerita ini bisa jadi lampu penerang buat jutaan bisnis lain. Jawabannya adalah ya, sangat berpengaruh. Analisis datanya nunjukin ada hubungan positif yang kuat banget. Artinya gini, semakin Ibu Aisyah merasa TikTok itu berguna dan gampang, semakin naik juga produksi dan pendapatannya tiap minggu. Ini bukan lagi soal feeling atau kebetulan, ini fakta matematis. Dan jawaban ini gunanya buat banyak orang. Buat Ibu Aisyah, ini jadi bukti buat strateginya. Buat pemerintah, jadi masukan. Buat pengusaha lain, jadi inspirasi. Nah, karena hubungannya jelas banget antara TikTok dan hasil bisnisnya, kutipan ini jadi kena banget. Tujuannya tercapai. Strategi yang tadinya cuma coba-coba dan penuh keraguan, sekarang berubah jadi strategi yang penuh percaya diri karena didukung oleh data. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat lagi, ini bukan sekedar cerita soal kue kering atau keripik pisang kan? Ini adalah cerita tentang pemberdayaan. Cerita tentang gimana data dan pengetahuan bisa ngasih kekuatan buat seorang pengusaha di desa untuk bisa bersaing dan bahkan menang. Ini jadi bikin kita mikir ya, kita baru aja lihat gimana satu pertanyaan yang awalnya cuma kira-kira bisa dijawab tuntas pakai riset. Sekarang coba deh Anda pikirin, di dalam hidup atau pekerjaan Anda, ada nggak sih pertanyaan kira-kira yang Anda pengen banget jawabannya itu didukung sama data? Coba direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.